terdengar suara tawa si perempuan itu kembali. Aku terbangun dan menarik selimutku. Ketika terbuka selimut dari wajahku, aku lihat sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan rambut panjangnya itu berdiri tepat di samping suamiku. Aku langsung duduk, nafasku gak beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 639. Itu dia 639, sebuah angka ganjil. Bener ya? Ganjil. Ganjil. Angka yang janggal. Welcome to. Hah? Welcome to the jungle. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon yang dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, Amin. lancar rezekinya. Ya, terima kasih banyak yang selalu mensupport dan setia dengan podcast Malam Kliwon. Nah, Yang tiap hari nge-DM. Tiap hari masih ada loh yang nge-DM kita tuh, nanya cara ngirim cerita. berarti baru. Iya, makanya Terima kasih. nambah terus ternyata penonton dan pendengarnya ya. Ayo cepat aja kita bacain cerita. Habis ini mau main tebak gambar gue. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bang Bimo, Bang Danu, Bang Gibran, dan teman Kliwon sekalian. Perkenalkan, gue Putra. Gue berasal dari salah satu kampung, tepatnya di daerah Kabupaten Cirebon. Setelah mendengarkan PMK dan sudah jatuh cinta mendengar kalian berdua, Bikers. Akhirnya gue putusin buat cerita dan berbagi pengalaman. Kejadian ini terjadi saat gue duduk di bangku sekolah kelas 5 atau kelas 6 SD saat itu. Dan maaf nih, ceritanya mungkin agak cukup panjang dan lumayan belibet. Maklum pertama kali gue kirim cerita. Intinya gue lupa tanggal dan hari apanya. Jadi pada suatu hari, tepatnya di saat ba'da maghrib, gue sedang bermain di kamar rumah saudara gue yang berada di belakang rumah gue. Saat itu gue bertiga dengan anak uak gue. Kita sebut saja di sini Wa Esih. Anak pertamanya cewek dan adiknya tuh cowok. Di sini kita sebut saja Teh Ina dan A Keli. Usia gue cuma beda beberapa tahun dengan A Keli ini. Di saat gue sedang bercanda gurau, ribut-ributan lah gue pakai bantal di kasur. Tiba-tiba gue mencekik leher Teh Ina ini dengan nada sambil mengaung layaknya seperti harimau. Sampai-sampai adik Teh Ina ini tuh mau melepas cekikan gue dari leher tetehnya. Namun gak bisa karena gue mencekik dengan keras. Sampai-sampai dia menjerit panik sambil memanggil nama ibunya yang sedang di depan TV. Saat gue mencekik itu, sebenarnya gue masih setengah sadar dan bertanya-tanya dalam hati, ini kenapa kok gue mencekik Teh Ina ya? Tapi badan gue tuh bener-bener gak bisa dikontrol oleh diri sendiri. Lalu akhirnya mata gue pun gelap. Tiba-tiba gue masuk ke alam bawah sadar gue dan sedang digandeng oleh sosok perempuan berambut panjang yang rambutnya itu sampai menyusur ke tanah. Gue pun mau dibawa ke salah satu istana dan melewati danau yang airnya tuh bening banget. Di tengah perjalanan ada sesosok harimau dan tiba-tiba harimau ini menyergap dan mencabik-cabik sosok perempuan berambut panjang itu layaknya seekor harimau yang sedang menerkam mangsanya. Akhirnya gue mendengar azan, suara azan tepat di samping telinga gue, yang ternyata adalah suara nenek gue. Meskipun udah merasa sadar, ternyata gue masih setengah sadar dan belum full normal sepenuhnya. Badan gue lemes dan capek banget. Saat gue melek, tiba-tiba gue udah ada di ruang TV dengan keadaan sedang terbaring dan dikerumuni oleh banyak orang. Ada tetangga lah. Bahkan saudara-saudara yang lain juga datang pada ngeliatin gue. Dan ada juga salah satu orang pinter yang bisa dibilang ngerti buat ngurusin atau ngatasin urusan spiritual. Di sini kita sebut saja Simbah. Simbah ini cukup terkenal di kampung gue. Lagi-lagi meskipun udah sadar, tapi jari-jari gue ini masih aja seperti harimau, kayak mencengkram gitu. Setelah gue melek dan disuruh bangun oleh Simbah, gue menghadap dia dan dituntunlah gue ke depan Simbah itu. Gue disuruh duduk di depannya dan dia bertanya-tanya, "Kenapa?
dengan senyuman. Ketika bertanya, dia sambil menekan kuku-kuku jari gue sambil bertanya, sakit nggak? Awalnya sih nggak sakit, tapi lama-kelamaan sakit banget. Mungkin masih ada sisa-sisa apanya gitu ya yang ada di jari gue. Sampai keesokan harinya, kuku-kuku gue tuh terasa sakit saking kencengnya. Nah, tekanan ini baru berhenti ketika gue udah ngomong sakit. Baru berganti ke jari yang lain. Bahkan sampai ke jari-jari kaki. Udah ya, udah gak ada apa-apa kok. Gak apa-apa ini udah, ucap Simbah ke keluarga gue yang masih ada di situ. Lalu Simbah ke depan rumah untuk ngobrol-ngobrol dengan bokap nyokap gue. Pada akhirnya bubarlah tuh semua orang. Dan gue juga dibawa pulang ke rumah gue. Keesokan harinya gue bertanya ke bokap nyokap tentang cerita kejadian kemarin itu. Intinya gue nanya, Pak, Bu, kata Simbahnya apaan katanya? Ternyata katanya roh gue itu dibawa ke sumur yang terkenal angker dari zaman dulu. Sumur ini adalah sumur burung, atau sumur yang gak bisa digunakan karena gak ada airnya, dan bisa disebut gagal. Sumur ini puluhan tahun umurnya dan bahkan dibuat sebelum penjajahan Belanda. Letaknya ada di dinding-dinding pembatas sungai yang sekarang udah tertutup lumpur dan hancur oleh derasnya air kalau banjir. Roh gua dibawa oleh sosok perempuan berambut panjang itu karena dia menyukai gua dan akan dijadikan pelayan khusus di kerajaannya. Ternyata sosok harimau itu adalah kakek buyut gua yang udah meninggal beberapa tahun lalu. Buyut gue ini punya kodam. Dan kodam buyut gue ini adalah harimau dari salah satu harimaunya Prabu Siliwangi. Dan kenapa Simbah ini ngomong, Mbah mah gak ngapa-ngapain, dan dia diam aja pas gue belum sadar, itu karena dia udah tahu ada harimau yang lagi bertarung dengan sosok perempuan itu buat merebut roh gue kembali. Kata Simbahnya, kalau gak ada kakek buyutnya mah dan gak tepat waktu banget, dia akan merebut roh si putra. Mungkin anak kamu ini gak akan selamat. Sekian bang cerita gua. Terima kasih kalau udah dibacain. Sukses terus buat PMK. Semoga yang membaca dan mendengarkan dilancarkan dalam segala urusan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baru kali ini effort gua ngetik panjang gitu demi dibacain oleh suara kalian bang. Wih deh. Siapa dia namanya? Wassalamualaikum. Siapa namanya? Putra. Mas Putra. Terima kasih Mas Putra. Gue penasaran deh, tapi cerita-cerita kayak gini tuh yang kita dapat kan cenderung lebih sering pertarungan di alam gaibnya tuh dimenangkan oleh si pengirim cerita ya, dengan bantuan leluhur atau tabib atau guru spiritual gitu. Mayoritas selalu kayak gitu kan bilangnya, untung gak terlambat, atau kalau enggak mah udah pasti dibawa nih gitu. Ada gak ya yang gagal-gagal gitu? Ada kan, gak diceritain dan kan? Jadi cerita gitu. Oh yang dan jadi cerita ya? Iya. Kita kan ngelihatnya yang nyaris-nyaris terus nih. Mungkin dari sekian ratus cerita ada, cuman kita gak ngeh. Mungkin di part yang kita udah manggil orang pintar tapi gak berhasil, mungkin itu. Di part-part itu mungkin akhirnya meninggal dunia gitu. Bisa jadi. Nah, itu kalah kali ya. Ceritain tentang siapa. Atau kita udah manggil beberapa orang pintar tapi gak kuat. Nah itu tuh di part-part itu mungkin. Iya. Kebanyakan kan kita denger hampir nih, untung gak terlambat ditanganinnya Ya. Kalau enggak pasti udah diajak ke alam sana, udah dijadiin anak buah lah apalah. Dijadiin anak pantai gak ada? Kalau dijadiin anak pantai gue enak. Meskipun belum mandi dan gosok gigi, Aku sudah di Sudah di atas. air. Dia di air dengan segelas kopi. pasien langsung disembur. Goblok kok jadi ke situ. Tolol. Gue langban buah aja. Anak pantai kok jadi dukun. Dengan segelas kopi lalu Mbah Dukun baca mantra.
Dengan segelas kopi. Salah, lalu. goblok. Emang gimana? Sambil komat Kamit, kamit. oh ya, lu Tuan Dukun baca manga. baca shonen. Itu bukan manga, Itu apa? itu hentai. Oh, anjing. Orang kok blow on banget ya. Bagi permen. Iya. Pasti tangannya satu nggak dibuka. Jadi bedanya hentai, manga sama anime tuh apa nih? Buat Beda teman lah. Kliwon yang belum tahu. Ini mungkin bukan kapasitas gue buat menjelaskan ya. Lebih ke Dencil harusnya nih. Manga tuh kan komik ya Cil ya. Dan manga tuh juga ada aliran-alirannya gitu. Oh. Ada yang shonen. Oh Ada- iya. apalagi, Cil, gua- Sasha. Hah? Apa Ada tadi ada yang Buat apa? semir rambut. Bukan, tadi ada yang apa? Shonen. Sasha. Habu. Itu senen. Oh. Tapi yang ngomong orang Belanda. Kowe orang lagi dong. Episode. Iya. Nah, oke, kalau itu tadi manga. Anime. Anime tuh Animasi bentuk animasinya. Tuh. Hentai. Bentuk animasi juga, cuman Oh. dengan topik spesifik. Bentuknya. genre jurusan Kan tadi bentuk animasi. Nah, bentuknya gimana tuh animasi kalau hentai? DM aja. Ini teriak aja lah. Jawab pura-pura mati. Iya. Gak bisa jawab. Pura-pura mati aja. Kan nah, itu adalah bentuk anime. Hentai adalah bentuk anime. Nah, bentuknya kayak gimana nih hentai nih? Tergantung. Animator. semi apa gimana? Main semi ya. Goblok banget orang nggak bisa berkarya dikit gitu. Main langsung jelepah aja. Udah balik ke cerita nih, balik ke cerita. Susah makise. Tadi apa yang menarik? Harimau. Yang menarik mau bunuh adenya cuy. Dia tuh berarti dia kayak transcendence gitu, tiba-tiba Iya. nggak sadar dan mencekik sepupunya ya, jatuhnya ya. Enggak. Oh gini ke bawah, bukan lurus. Kan Hah? Undertaker. Gue tadi bayangan gue mencekiknya tuh, deng deng gitu tiba-tiba. Hah? mencekik. Saya tahu Bapak sering mencekik Ya yang nggak gitu. Kan tadi dia bilang apa lagi main mukul-mukulan bantal terus mencekik kan. Gue mikirnya cek gitu Oh. kayak Undertaker terus ngaum. Rar. jelek banget ya. Iya kan? Rar. Gue sih ketawa digituin. Apa sih lu aneh? Gue gituin. Udah Lu aneh lu. Gue mau makan mie ayam. Tinggal. Udah bingung tuh. Rar. tolol. Apa sih aneh? Goblok. Tinggal. Iya kan? Lagi-lagi kodam ya. Nah, ini menarik Enak nih. banget ya. Punya Aduh. keluarga yang bisa mewariskan kodam atau penjaga gitu. Nah, Kayak ini keluarganya becus gitu. kodam melindungi. ini kan harusnya kan tidak terbatas waktu ya. Maksudnya nggak terbatas generasi ya, harusnya. Hmm. Tapi ini menarik juga nih cerita-cerita yang sering kita bacakan. Itu tuh pasti kodam dari kakek buyut. Kakek. Mm-mm. Iya kan, kakeknya kakek tuh. Kalau kakek buyut nggak bapaknya kakek berarti. Iya, Pasti di situ. harusnya. Harusnya kan kalau kodam kan bisa diturun-turunin ya. Berarti kan secara timeline sejarah atau apa ya, zaman memang kepercayaan itu berhentinya di bapaknya kakek kita ini. Zamannya Oh. bapaknya kakek kita nih berarti masih full dengan gituan cuy kehidupannya. Harusnya Belum kalau ada mau- teknologi, belum ada apa. Harusnya kalau mau dari atasnya lagi kali ya. Misalkan. Iya benar, enggak, tapi kalau dari cerita yang sering didengar kan pasti kakek buyut, Buyut. kakek buyut gitu kan. Berarti lo bayangin kalau dari ratusan cerita ini buyutnya dipertemukan tuh dalam satu era yang sama. Jadi Ragunan. Itu gathering kodam. Lu emang gak pernah datang? SBSD kalau nggak sih. Gathering kodam. Wah, kasihan seru tuh banget yang cuman Ih, kasihan yang kodamnya. tapir.
Ya, mancung, makan semut. Yang kodamnya semut lari. Kasian banget ya. Kita kan gathering. Kodam lo kok tapir bro. Goblok ya. Tapi abang cemen ya. Kalau ada yang kodamnya belalang ya. Gue cemplungin ke air. Ya, Biar meledak. parasitnya Iya, keluar. Iya, kodamnya belalang lucu tuh, mantis. Ya. Ini kodam kakek buyut saya gitu. Ya. Itu pasti kakek buyutnya ceking. Nggak mungkin gendut. Iya. Orang Cungkring. cungkring ya kan, kering begitu, renyah lah pokoknya. Kodamnya belalang. Terus, ya terima kasih burung aja dah. Dikasih burung. Mana? Di sini yang kodamnya burung siapa nih? Makan nih. Dikeringin. Dikorbanin ke kodam lain. Nih, ini belalang nih. Enak nih. Mana yang kodamnya burung? MC-nya gitu ya. Iya. MC gathering kodam. Mana? Yang kodam burung mana? Ah, lu kodam belalang lo sikat dah. Majuin. Majuin. Aduh, tolol. Ada nggak yang kodamnya kroto gitu? Kodam tuh binatangnya, nggak ada pakannya. Oh, nggak ada. Kok kodam pakan? Kodam lo pakan kodam sih. Kagak. Ini kan belum jadi kodam ini. Masih kroto. Benar. Kan udahan kroto kan jadi apa? Jadi semut. Nah, sebelum semut. Ada yang gini dong. Kalau gitu. Apa? Nah, ini yang kodamnya kroto nih. Belum jadi kodam. Calon kodam. Om tuh. Bapaknya. Goblok. Enggak. Gimana cara dia ngelindungin anak turunannya dah? Kalau dia aja belum jadi. Goblok. Kodamnya lawan dong. Ya, kodam kita belum jadi. Tungguin aja 2 tahun lagi. Kalau udah jadi juga semut. Iya, serangga lah. Aduh, goblok ya. Sakit dada gua, guys. Ya kan pasti kan era-eranya kakek buyut kodam itu. Pasti soalnya banyak juga sih. Saya ternyata punya kodam dari keturunan. Nah itu kan berarti yang diturunin kan. Iya. Lucu ya. Seru sih kalau ada gathering gitu. Banyak dong. Pengen tahu gua. Ada yang videoin gitu. Kelihatan nih, ini kodamnya si Pali nih. Tadi nama adenya Akeli ya. Dibahas. Enggak, gue pengen tanya aja sih. Kereng gua. Gak usah kuliah. Gak apa-apa. Jadi ketua BEM. Aduh goblok. Ada yang masih ngasih nama anaknya Simple. kok kereng banget sih. Calon Langsung ketua gitu. BEM Teknik UI dari jurusan Teknik Industri. George. Woi. Lagi dong kok cuma 1. Gak siap denger. Aduh udahlah. Canda ya Pak. Ini bapaknya teman kita by the way. Itu dia, makanya lu jangan sembarangan. Maaf ya Om. Let's go.
Oke, kita masuk ke cerita berikutnya. Halo Kak, namaku Bella. Nama ini diambil dari nama tengahku. Cerita ini terjadi di awal tahun 2022, tepatnya tanggal 2 Januari 2022. Pada pertengahan Desember tahun 2021, aku dan pacarku memutuskan untuk menikah. Saat itu, aku dan suami merencanakan bulan madu di Bali. Namun terpaksa kami undur sampai nanti setelah Lebaran Idul Fitri. Pada malam itu, aku dan suami sedang bermain di rumah orang tuaku. Sebelumnya memang suamiku memiliki rencana merayakan malam tahun baru dengan teman organisasi BEM-nya di daerah Cipondoh. Dan aku memutuskan untuk ikut serta dalam acaranya. Pada jam 8 malam kami sampai di Cipondoh. Namun selama di perjalanan menuju ke sana, kami merencanakan untuk nginep sementara di salah satu hotel yang sedang viral di salah satu aplikasi yang hampir 75% semua masyarakatnya itu pasti memilikinya. Apaan? Hotel yang sedang viral di aplikasi yang hampir 75% semua masyarakat pasti memilikinya. WhatsApp. Hotel itu berada di pertengahan kota Karawaci. Bahkan menurutku keberadaan hotelnya pun cukup strategis karena dekat dengan supermall. Acara pun berlangsung dan kami ada di sana hingga selesai. Jam 11 kurang kami pamit berangkat ke hotel yang telah kami pesan tadi secara online. Sampailah kami di sana jam 12 kurang. Setelahnya kami langsung menemui salah satu resepsionis dan menukarkan tiket yang telah kami pesan. Ketika masuk, tak ada sedikit pun perasaan aneh dalam pikiranku. Tapi entah jika saat itu kutanya suamiku. Lalu ketika kami menaiki anak tangga, barulah berasa suasana yang hampa dan cahaya lampu kuning yang redup. Suasana ini membuat bulu kuduku merinding. Sampai di depan kamar, aku dan suami telah lengkap mengucapkan semua salam, kalimat numpang tidur, serta doa agar nggak diganggu saat di dalam kamar. Setelah masuk kamar, kami langsung membersihkan diri dan berganti pakaian. Kebetulan tujuan staycation kami adalah untuk honeymoon bohongan. Jadi udah pasti kami pun akan berhubungan badan di sana. Gak lupa pula kami membaca doa sebelum berhubungan badan dan numpang-numpang agar terdengar sopan oleh si penunggu. Ya walaupun saat itu aku dan suami gak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jujur saat kami bebersih pun, di dalam kamar mandi terasa ada hawa panas yang menyelimuti. Bahkan aku sendiri sangat merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan kami. Selesai berhubungan badan, aku mengambil posisi pojok sambil memeluk guling dan memutuskan untuk langsung tidur. Sedangkan suamiku masih berkutat dengan handphonenya dan juga TV yang sengaja kami nyalain agar suasana gak terlalu hening. Suamiku duduk dengan posisi kaki diluruskan dan punggung yang menyender di kepala ranjang. Tepat di sampingnya ada jendela dan juga meja panjang yang disertai lemari. Tak kusangka saat aku tidur, aku bermimpi serem, atau yang biasa orang disebut dengan rep-repan, di mana aku merasa sesak dan sulit sekali untuk buka mata. Bahkan aku pun kesulitan untuk mengucapkan kata. Rasanya tubuh seperti ditindih oleh sesosok arwah. Mimpiku terasa gelap dan disertai suara tawa dari kuntilanak. Dalam mimpiku, aku berusaha minta tolong dan melafalkan ayat kursi agar terlindungi. Tidak lama aku melihat suamiku menghadap membelakangiku dengan kepalanya yang menunduk. Aku coba narik tangannya dan panggil namanya, namun suaraku gak kunjung keluar. Hingga akhirnya gak sengaja jari suamiku menyentuh tanganku dan aku terbangun. Dengan tenang aku mengatur napas dan menceritakan dengan singkat bahwa baru saja aku mengalami rep-repan. Dengan tenang pula suamiku menenangkan dan mengingatkan aku untuk doa lagi. Sebelum aku memejamkan mata kembali, kukatakan pada suamiku untuk menggunakan HP-ku aja untuk buka Netflix, dan ia pun mengiyakan. Dan terjadi lagi nih. Dadaku sesak dan rasa takut menghampiri kembali. Namun kali ini mimpinya terasa nyata. Di dalam mimpi itu, aku melihat ibuku dan kakak iparku sedang datang menghampiriku. Lalu ketika aku melangkah,
seorang perempuan berbaju putih dan juga berambut panjang langsung menghampiri. Ia juga berteriak, layaknya kuntilanak. Sontak aku terbangun dan memeluk suamiku. Aku bilang kalau aku takut dan kuceritakanlah sama dia. Suamiku pun seketika langsung mengajakku pulang dan berkemas. Namun saat itu ku bilang, "Gak perlu, sayang uangnya." Dan dia pun kembali mengiyakan. Saat itu aku memang dalam keadaan capek dan udah ngantuk sengantuk-ngantuknya. Aku pun menyelimuti diriku hingga semuanya tertutup. Bahkan kepala aja aku tutupin karena saking takutnya. Posisi kepalaku memang sedikit nyerong ke atas dan ngarah ke jendela. Makanya aku tutupi kepala dan wajahku menggunakan selimut. Gak lama kemudian aku melanjutkan kembali tidurku. Tenang dan gak ada mimpi buruk lagi. Namun tiba-tiba terdengar suara tawa si perempuan itu kembali. Aku terbangun dan menarik selimutku. Ketika terbuka selimut dari wajahku, aku lihat sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan rambut panjangnya itu berdiri tepat di samping suamiku. Aku langsung duduk, nafasku gak beraturan. Suamiku panik melihat wajahku yang pucat dengan mata yang merah dan berkaca. Dengan cepat, suamiku narik tanganku dari kasur, memakaikan pakaian, lalu memasukkan kembali barang-barang ke dalam tas dan bergegas pulang. Di perjalanan pulang, kami pun bingung harus kemana setelah ini. Sedangkan baru 2 jam kami di sana. Suasana syok masih menyelimuti kami. Bahkan tiba-tiba situasi kembali menegangkan. Tepat di layar mobil, terdengar musik pop barat yang berjudul Demon dimainkan. Lagu tersebut terdengar penuh dengan suara orang-orang bercengkrama. Aku dan suami pun langsung saling bertatapan heran dan menggantinya ke radio. Perasaan campur aduk menyertai kami, dan akhirnya kami pun memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat memungkinkan di kota Jakarta, yakni Sate Taichan, untuk menenangkan kembali perasaan takut kami. Karena suasana di sana masih terbilang ramai, aku mencoba mendengar ulang lagu Demon tersebut. Benar saja, ternyata tak ada sedikit pun suara bising terdengar di dalamnya. Karena merasa diganggu, suamiku mencoba menghubungi guru spiritualnya. Dan syukur alhamdulillah, guru tersebut langsung merespon dan coba membantu kami. Suamiku mencoba menceritakan apa yang kami alami tadi. Sontak sang guru bertanya, "Is, sebelum masuk ada pohon yang batangnya diikat kain gak?" Dan dengan cepat suamiku jawab, "Ada bang." Lalu gurunya pun diam. Gak lama kembali ia menjawab, "Lain kali kalau ada pohon diikat dengan kain atau bahan apapun, dipikirin lagi aja buat masuk ke dalam gedungnya. Biasanya itu tuh pertanda bahwa di sana ada penunggunya." Begitu kata guru spiritual suamiku. Cukup sekian cerita pengalaman aku. Terima kasih kalau ceritanya dibacakan. Maaf kalau tulisannya masih terdengar jelas. Dan terima kasih sudah mau membacakan ceritaku. Cerita dari Bella. Ini waktu malam tahun baruan berarti ya? Iya gak sih? Pas malam tahun baru, Pas tahun baruan. malam tahun baruan. Dan besoknya ya dini harinya gitu. Oke. Dibilang mencekam nggak? Mencekam ya. Mencekam Di itunya tadi. di hotelnya. Di hotelnya. Karena diganggunya berkali-kali kan. Dari Iya. mimpi 2 kali, terus langsung real, Mm-mm. langsung muncul di depan mereka. Nah kalau kayak gini tuh hotelnya atau tidak? Hotelnya sih. Hotelnya ya. Hotelnya sih kalau dari cerita ini ya. Mm-mm. Bukan dari mereka berduanya. Bukan dari energi mereka berdua yang mengambil energi sekitar hotel itu, atau ada salah satu yang sensitif dan terjadi di kamar itu aja. Itu aja sih kalau gue mungkin. Apakah langsung bisa dijudge hotelnya gitu. Kalau hotelnya masih penuh-penuh aja, okupansinya penuh,
ramai gitu. Oke, tapi kalau reviewnya salah satunya horor dan sepi, nah itu berarti emang fix angker. Nah, Iya, soalnya kan dia juga udah melakukan semuanya ya dalam rangka mencegah gitu, baca doa, permisi benar. berkali-kali gitu. Hal yang jarang banget gue lakukan tuh kalau lagi nginep-nginep di hotel. Hil yang mustahil itu. Hil-hil yang mustahil. Jarang gue kayak gitu, kayak permisi gitu. Ntar deh habis ini gue permisi deh. Iya, maksud gua apakah di kamar itu doang gitu loh. Di kamar Tahu itu ya. aja gitu. Penasaran aja gua. Ataukah memang di seluruhnya, ataukah memang dari kitanya nih gitu, misalnya yang ngebawa dari luar, atau memang udah diganggu sebenarnya. Soalnya kan kalau dari cerita dia semuanya baik-baik aja tuh sampai mereka cabut dan nginep di situ. Baru dapat teror-terornya di situ. Iya. Nah itu dah. Lagu Demon tuh apa ya? Lagu barat. Itu siapa? Oh, Imagine iya, Dragon. yang dulu ya. Gimana sih depannya dia? Puter. Puternya Iya nggak apa-apa. Refnya gitu. Depannya juga gak apa-apa. But the younger than the zillet. Itu mah Itu Thunder Thunder. anjing. Coba. Langsung keinget gue satu nadanya. Gimana depannya? Oh. Nah, anasin na 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 Oh, na iya. na 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 till that na 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 Tadi kan tebak gambar nih. This is my kingdom come. This is my demons come. Ya itu, ya. Iya udah enak. Udah. Kasih nonton. Ayo. Dong bilang dong mau goyang sampai pica sayangi. Iya. Gak ada orang ngobrol depannya ya. Gak ada orang bercengkrama gitu. Nggak ada. This is my kingdom. Tahu liriknya apalah. Oke, terima kasih ya Ya. Mbak Bella. Semoga nggak diganggu lagi. Betul. Apalagi udah ada suami sekarang ya. Semoga sehat-sehat dan jadi pendengar kita terus. Amin. Amin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.